Bab ini berisi beberapa simbolisme yang paling jelas dan misterius yang dapat ditemukan di kitab suci. Ini menggambarkan pertempuran surgawi yang epik antara kebaikan dan kejahatan yang memiliki arti besar bagi umat Tuhan sepanjang sejarah. Saya akan menguraikan apa yang diwakili oleh setiap elemen simbolik, memeriksa interpretasi yang berbeda-beda, dan mencoba menyatukan makna dan pesan tersebut secara keseluruhan. Wahyu 12 berfokus pada 3 tokoh sentral, seorang wanita, seorang anak laki-laki, dan seekor naga merah yang sangat besar. Siapa atau apa yang hal-hal ini wakili? Itulah yang akan saya ungkapkan dalam video kali ini. Mari kita mulai dengan membaca bagian ini secara keseluruhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba, anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ringkasnya, di sini ada seorang wanita, seorang anak laki-laki, dan seekor naga yang mengancam. Semuanya berinteraksi dalam pemandangan surgawi yang dramatis. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan siapa dan apa yang diwakili oleh wanita tersebut. Ada beberapa interpretasi yang diusulkan sepanjang sejarah. 1. Pandangan umum yang dianut oleh banyak bapak gereja dan reformis Protestan adalah bahwa perempuan tersebut mewakili bangsa Israel, atau lebih khusus lagi, Israel yang setia. Interpretasi ini menunjuk pada petunjuk-petunjuk seperti Israel yang dikaitkan dengan gambaran bulan dalam kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung. 12 bintang bisa mewakili 12 suku Israel. Beberapa orang melihat pelariannya ke padang gurun sebagai simbol pengasingan dan perlindungan Israel di daerah-daerah terpencil setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Penafsiran kedua adalah bahwa perempuan melambangkan gereja. Para pendukung berpendapat bahwa dia melahirkan Kristus dan kemudian gereja. Dia berselubungkan matahari bersama Yesus Kristus, bersembunyi dari naga selama 1260 hari, yang sejalan dengan periode penganiayaan dan perlindungan bagi gereja Kristen mula-mula. Pandangan ketiga mengidentifikasi wanita tersebut sebagai Maria, ibu Yesus. Dia memakai mahkota bintang dan bulan, melahirkan anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa, dan kemudian diangkat ke surga. Tokoh seperti Maria cocok dengan beberapa aspek dari bagian ini. Ada juga penafsiran preteris yang memandang wanita hanya sebagai simbol umat Kristen mula-mula yang dianiaya oleh Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi. Dan ada pula yang melihatnya secara lebih luas mewakili umat Tuhan yang setia sepanjang sejarah. Jadi penafsiran manakah yang paling mungkin, atau dapatkah elemen-elemen dari berbagai pandangan benar? Saya rasa tidak ada satu posisi pun yang dapat dibuktikan secara pasti. Namun secara seimbang, pandangan gereja tampaknya yang paling cocok. Petunjuknya menunjuk lebih ke arah komunitas orang percaya yang menafsirkan sebuah mahkota dari 12 bintang yang dapat melambangkan 12 rasul sebagai 12 suku. Dan rincian pelarian wanita tersebut selaras dengan bagaimana gereja mula-mula menghadapi penganiayaan yang parah, namun juga didukung dan dilindungi secara supernatural selama masa tersebut. Pada akhirnya,
Wanita tersebut menggambarkan umat Tuhan yang melaluinya Kristus datang dan yang terus menghadapi pertentangan. Sekarang mari kita lihat anak laki-laki yang dibawa ke hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa anak ini akan memerintah semua bangsa dengan gada besi. Ini adalah rujukan yang jelas bahwa Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu tunduk pada dirinya dan akan kembali memerintah secara kekal. Pada saat kelahirannya, naga itu ingin melahapnya yang mewakili Kristus menghadapi godaan dan perlawanan terbesar dari Satan itu sendiri. Tetapi melalui kehidupannya yang sempurna, kematian sebagai korban dan kebangkitan yang mulia, Kristus menaklukkan dosa dan kematian. Sebagai hasilnya, Dia diagungkan di atas segala kekuasaan dan bertahta sebagai Tuhan yang Maha Esa atas seluruh ciptaan. Jadi perampasan anaknya itu menggambarkan kenaikan Kristus ke sebelah kanan Bapa di surga, setelah menyelesaikan pelayanannya di dunia dengan kemenangan. Jadi ringkasnya, perempuan itu melahirkan bayi Kristus yang mengalahkan naga Satan melalui karya penyelamatannya. Namun hal ini membuat naga melawan perempuan itu, yang mewakili kemarahannya yang terus-menerus ditujukan kepada umat Tuhan sepanjang sejarah. Satan ingin melahap gereja dengan menggunakan segala cara, yaitu menipu, menggoda, dan menghancurkan orang-orang percaya sepanjang zaman. Ini mengarah pada Wahyu 12 ayat 4 yang menggambarkan murka Satan yang dilancarkan terhadap wanita itu. Naga itu sangat marah kepada wanita itu dan pergi berperang melawan keturunannya yang lain, yaitu mereka yang menaati perintah Allah dan berpegang teguh pada kesaksian mereka tentang Yesus. Ini memberitahu kita bahwa Satan terus mengawasi dan mewaspadai gereja setelah kenaikan Kristus melalui penindasan dan penganiayaan yang kejam. Sementara perempuan atau gereja institusional menghadapi perlindungan, umat beriman secara individu akan menghadapi kesengsaraan sampai Kristus datang kembali, tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan akhir. Detil menariknya juga terus terungkap. Wanita itu dipelihara secara supernatural selama 1260 hari di padang gurun. Penafsir preteris melihat hal ini berkaitan dengan periode 3,5 tahun secara harafiah, ketika umat Kristiani mula-mula mengungsi di Pella untuk menghindari kehancuran Yerusalem oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Namun ada pula yang memahami bahwa ini melambangkan 1260 tahun nubuatan perlindungan gereja selama masa kemurtadan atau kesengsaraan sebelum kedatangan kedua Kristus, penghakiman atas binatang itu. Kedua pandangan tersebut memberikan kesaksian tentang Tuhan yang dengan setia menyediakan dan memelihara umatnya bahkan melalui hari-hari tergelap sekalipun. Tidak ada kekuatan yang dapat sepenuhnya mengalahkan gereja karena Kristus telah mengalahkan dunia, dan suatu hari Dia akan kembali untuk menghancurkan Satan dan mengantar kerajaan kebenaran dan perdamaian abadi. Jadi secara ringkas, inilah yang disampaikan Wahyu 12. Wanita itu mewakili umat Allah, baik Israel Perjanjian Lama maupun Gereja Perjanjian Baru. Dia melahirkan Mesias Yesus Kristus yang datang untuk mengalahkan Satan dan menebus kemanusiaan. Tetapi hal ini membuat Satan marah dan dilambangkan sebagai naga merah menyala yang berusaha menghancurkan Kristus dan menindas gereja. Kristus diangkat ke tahta Tuhan di surga setelah mengalahkan dosa, kematian, dan Satan melalui hidupnya, kematian, dan kebangkitan. Hal ini semakin membuat Satan marah, sehingga dia berperang melawan orang-orang beriman sampai Kristus kembali untuk menghakimi, tetapi Tuhan melindungi dan menopang umatnya, bahkan selama penganiayaan berat baik secara fisik maupun rohani. Pesan inti berupa pengharapan bahwa melalui kemenangan Kristus, tidak ada sesuatu pun yang pada akhirnya dapat menggagalkan tujuan Allah atau memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak peduli seberapa kerasnya Satan mengamuk, Kristus telah memenangkan kemenangan terakhir, dan suatu hari nanti Dia akan kembali untuk sepenuhnya mendirikan kerajaan kebenaran abadinya. Saya harap uraian Wahyu 12 ini bermanfaat bagi Anda untuk memahami simbolisme mendalam dan dorongan yang terkandung di dalamnya. Bagian ini memberi kita wawasan tentang peperangan rohani,
rencana keselamatan Allah yang berdaulat dan kesetiaannya terhadap mereka yang menjadi miliknya.